waktunya Sauti Naga. Ya, kali ini terkait dengan situasi apa ya, baru-baru ini terjadi, turut sedih karena di Sumatera Utara terjadi di mana seorang warga yang terpaksa diamankan oleh warga lainnya karena tidak mematuhi pada penanganan dan protokol kesehatan saat dirinya sedang melaksanakan karantina mandiri. Apa yang dilakukan dan apa yang terjadi, ada dua hal gitu ya. Bukan untuk menyalahkan si bapak yang lari dari karantina atau juga tidak menyalahkan masyarakat yang bertindak, dalam artian untuk mana yang benar dan tidak nanti bisa, kalau bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, kayaknya diselesaikan dengan cara baik-baik begitu ya. Tapi kejadian yang baru-baru ini apa yang dilakukan oleh warga sekitar dengan mengamankan dengan cara mereka gitu, dengan perlengkapan seadanya, kayu, bambu dan tali, bagi saya pribadi memberikan satu cermin betapa kelengkapan dan penanganan petugas di lapangan hingga di tingkatan desa terkait dengan fasilitas kesehatan untuk karantina dan kelengkapan untuk penanganan masyarakat yang harus menjalani karantina ini menjadi pertanyaan besar gitu. Selain itu juga ada beberapa informasi yang menurut saya kurang tersampaikan dengan baik dan secara mengedukasi gitu ya masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Utara tapi juga seluruh masyarakat Indonesia mengenai pencegahan, penanganan dan perawatan kalau ada masyarakat atau keluarganya yang terpapar tapi kemudian harus ditangani secara mandiri begitu ya, ataupun melibatkan fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan. Nah, ini menjadi sedikit menambah begitu ya, menambah semakin jelas kemudian semakin terang menurut saya secara pribadi bahwasanya penanganan COVID dalam konteks penyediaan fasilitas kesehatan untuk sampai di desa itu tidak terjadi. Nah, selain itu juga edukasi mengenai penanganan klinis di lapangan tentu sangat dibutuhkan. Bukan hanya sekedar menghimbauan menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan. Namun tindakan-tindakan edukasi lainnya harus dilakukan. Misalkan jika ada yang terpapar namun tidak bergejala, apa yang dilakukan? Gejala ringan apa yang dilakukan? Ini masih minim di lapangan. Nah, apa yang terjadi di Sumatera Utara tentunya memberikan pelajaran penting. Harusnya pemerintah melengkapi kelengkapan fasilitas kesehatan hingga sampai ke desa. Tentu dengan tenaga medis yang harus tersedia hingga sampai di desa. Hari ini mungkin masih di perkotaan gitu. Tapi saat ini sudah banyak juga di desa-desa kita di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu. Sudah ada mulai trekking saudara-saudara kita yang terinfeksi gitu ya. Terutama dan paling utama Satgas Covid yang ada di tingkat kabupaten hingga di tingkat desa harus juga siap dan sigap untuk menangani situasi seperti ini. Situasi seperti ini dalam artian jika ada masyarakatnya yang karantina terus kemudian tidak betah gitu ya, terus tiba-tiba dia pulang, nah proses-proses mengajak dia kembali dan membawa dia kembali untuk meyakinkan dia untuk karantina, memberikan penyadaran bagi keluarganya bahwasanya misalkan kalau di rumahnya tidak layak kemudian dalam artian tidak bisa untuk karantina, maka itu harus diberikan penjelasan. Nah, ini penting, harus dilakukan oleh Satgas Covid gitu ya. Berat memang, iya, tetapi harus kita lakukan, harus dilakukan oleh negara. Nah, salah satunya lah negara ya saat ini adalah Satgas itu. Gitu. Nah, Satgas Covid sebaiknya tidak hanya bekerja di tahapan penanganan atau penanganan klinis gitu ya, pengobatan gitu. Namun juga Satgas harus bisa bekerja di tahap pencegahan penyebaran, edukasi dan pemahaman
terhadap masyarakat mengenai cara pencegahan dan penyebaran agar jangan terjadi penyebaran yang lebih luas. Penyediaan fasilitas kesehatan untuk warga yang terpaksa harus isolasi mandiri seperti apa? Di mana tempatnya? Bagaimana penanganan dan siapa yang bertanggung jawab dalam isolasi mandiri ini? Karena kita tahu bersama, isolasi mandiri ini kan bukan hanya sekedar saya mengasingkan diri dari kerumunan atau orang-orang terdekat kita, tapi juga harus ada penanganan gitu. Saya harus dipantau juga, misalkan kalau saya harus melaksanakan isolasi mandiri, harus dipantau secara kesehatan. Nah, maka penting juga kesadaran misalkan dari warga yang merasa dirinya terpapar untuk melaporkan ke RT atau kepala kampung, sehingga RT dan kepala kampung bisa melaporkan ke tenaga medis atau fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan untuk dilakukan penanganan. Kalau misalkan rumah bapak ibu, rumah ketua-ketua bisa kemudian untuk melakukan karantina, gak apa-apa di rumah, di karantina gitu ya, tapi dipantau oleh tim medis. Kalau misalkan rumahnya tidak memungkinkan untuk karantina, maka pemerintah desa, pemerintah kecamatan harus menyediakan fasilitas untuk karantina-karantina seperti ini dan ditangani secara medis, dalam artian ada kontrol dari tenaga medis di kecamatan. Nah, ini yang menjadi penting. Pendidikan seperti ini, informasi yang kayak begini harus disampaikan. Ya, kita tahu mungkin di Jawa dan Bali mungkin sudah banyak dibangun shelter gitu ya, baik itu yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh relawan-relawan secara mandiri. Namun di luar Jawa dan Bali mungkin harus cepat dilakukan gitu ya. Ya, contohnya sampai dengan hari ini, detik ini pun PPKM level 4 dan level 3 sekarang diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Nah, itu harus menjadi perhatian bersama gitu. Sebagai informasi serta edukasi yang harus dilakukan, jika ketua-ketua atau bapak ibu, abang kakak atau keluarga terpaksa harus isolasi mandiri, ada beberapa hal yang harus coba diperhatikan. Jangan malu untuk memberikan informasi kepada ketua RT ataupun kepala kampung bahwasanya bisa saja saya terpapar, karena itu penting untuk melakukan pencegahan lebih lanjut, penanganan medis lebih lanjut gitu ya. Kalau mungkin tidak bergejala, bagaimana penanganan misalkan isolasi mandirinya, atau bergejala ringan bagaimana isolasi mandiri. Maka penting untuk kita sama-sama mengenali gejala COVID gitu ya. Misalkan yang tanpa gejala, ini mungkin dibutuhkan pemeriksaan medis kali ya, karena ini berkaitan dengan frekuensi nafas yang 11 sampai 20 kali per menit dengan saturasi lebih dari 95%. Nah, ini tidak bergejala. Maksudnya ya dia tidak merasakan ini belum ada tanda-tanda kehilangan penciuman, rasa gitu. Nah, dia merasa sehat-sehat gitu. Tapi kemudian secara pengaturan napas itu bisa diatur. Nah, itu bisa dicek tentunya di fasilitas kesehatan. Maka pengecekan itu baiknya melibatkan tenaga medis gitu ya. Terus gejala ringan, beberapa yang harus kita kenali adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam terutama, batuk, umumnya batuk kering ringan, kelelahan ringan, terus kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecapan, nyeri tulang, mual, muntah, nyeri perut, diare, perubahan warna pada jari-jari kaki. Nah, tentu frekuensi pernapasan tadi seperti yang tanpa gejala. Nah, ini untuk yang punya gejala ringan. Nah, yang tidak bergejala dan punya gejala ringan disarankan untuk isolasi mandiri, namun tetap harus dipantau oleh tenaga medis. Maka protokol isolasi mandiri yang harus dilakukan adalah tetap di rumah atau menuju shelter kalau sudah ada di desa. Gunakan masker, jaga jarak, menerapkan etika batuk. Artian kalau pakai masker batuk misalkan ditutup gitu ya. Isoman ini juga berkaitan dengan harus dicek gitu loh, suhu badan pagi dan sore, pemeriksaan saturasi oksigen, frekuensi nadi, terus memberikan makanan yang bergizi serta pemantauan laju napas. Nah, ini bisa dilakukan oleh medis gitu. Makanya isolasi mandiri itu juga harus melibatkan medis. Maka Bapak Ibu ketika melakukan isolasi mandiri,
tolong beri informasi kepada ketua RT atau kepala kampung sehingga bisa kepala kampung dan ketua RT tetap menginformasikan ke fasilitas kesehatan yang ada di desa atau yang ada di kecamatan. Ini sangat penting. Jangan malu, jangan takut karena untuk penanganan kesehatan. Nah, maka nanti Bapak Ibu yang melaksanakan isolasi mandiri agar tidak bosan, tidak boring gitu atau tertekan, maka ada beberapa kegiatan harian yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Misalkan memisahkan cucian kotor dengan pakaian kotor keluarga lainnya, bersihkan kamar setiap hari, gunakan APD minimal masker, cuci alat makan sendiri setelah selesai digunakan, pemeriksaan suhu tubuh, saturasi oksigen setiap pagi dan malam, tidur di kamar tersendiri terpisah dari keluarga atau sanak keluarga, anggota keluarga lainnya. Jangan lupa juga untuk membuka jendela kamar ketika pagi gitu ya, untuk cahaya matahari masuk dan sirkulasi udara. Jangan lupa berjemur dengan matahari 10-15 menit antara jam 10 sampai jam 1 siang. Rutin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Olahraga rutin 3-5 kali seminggu. Makan bergizi seimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarga. Nah, itu kegiatan-kegiatan mungkin yang harus dilalui selama karantina. Saya juga menyadari mungkin akan bosan 10 hari hingga 15 hari kita sendirian, tetapi demi untuk kesehatan pribadi kayaknya itu harus kita tempuh ketika kita ada gejala ringan atau setelah pemeriksaan ternyata kita tidak bergejala tetapi sudah terjangkit misalkan virus ini. Nah, maka mungkin butuh inisiatif gitu ya untuk melakukan isolasi, melakukan isolasi gitu ya. Namun beberapa aktivitas dan kegiatan tadi tetap bisa dilakukan gitu. Tentu lamanya perawatan dalam artian isolasi mandiri ini jika tanpa gejala akan berkisar 10 hari sejak terkonfirmasi positif. Jadi memang bisa saja saya positif hari ini namun keluar tes baru 3 hari ke depan misalkan. Maka yang 3 hari ini harus di tracing siapa saja yang saya temuin, siapa saja yang sempat dekat dengan saya dalam artian secara jarak dan segala macam. Nah, setelah saya dinyatakan positif di hari ketiganya, maka hari ketiga sampai 10 hari ke depan saya harus melakukan isolasi mandiri. Bisa di rumah, juga bisa di shelter-shelter ketika shelternya sudah tersedia di desa atau di sarana kesehatan yang ada di sekitar rumah untuk tanpa gejala 10 hari. Sedangkan untuk gejala ringan juga 10 hari isolasi sejak timbul gejala. Misalkan awalnya belum bergejala tetapi 2 hari kemudian timbul gejala, hilang indera penciuman, indera rasa kemudian hilang. 10 hari sejak itu harus isolasi dan minimal setelah 10 hari itu ditambah 3 hari untuk merasakan apakah masih ada gejala misalkan hilang penciuman, apakah sudah kembali atau tidak. Nah, 3 hari kita tetap dalam isolasi minimal 13-15 hari. Untuk gejala ringan kita harus menempuh isolasi itu. Nah, ini yang harusnya selalu disampaikan oleh pemerintah melalui Satgas Covid gitu. Tidak hanya soal penanganan gitu ya. Walau kita akui hari ini tenaga medis dan Satgas sedang sibuk untuk penanganan yang terpapar sampai dengan penanganan yang sampai meninggal harus dikebumikan. Tetapi juga harus Satgas Covid juga harus berpikir bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi setiap keluarga bahwasanya gak usah malu, gak usah takut kalau memang terpapar. Terbukalah memberikan informasi agar penanganan bisa dilakukan. Ya, kita berkaca dari salah satu contoh misalkan di Sumatera Utara terjadi hal-hal yang sebenarnya nggak harus terjadi kalau negara hadir di situasi itu, dalam artian tim Satgas Covid-nya bisa hadir gitu, dan juga pendidikan pemahaman penanganan ini dilakukan, kayaknya itu nggak akan terjadi. Belajar dari situ, harapannya ke depan kita bisa sama-sama bergotong royong, bersama-sama saling tolong. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu
dan bisa tetap melakukan kegiatan dan aktivitas. Apa yang terjadi dalam situasi penanganan baiknya menjadi pelajaran yang baik untuk kedepannya. Harus ada edukasi terkait dengan penanganan ini, mulai dari isolasi mandiri sampai dengan penanganan yang klinis cukup berat. Dari mulai fasilitas kesehatan yang harus tersedia dan terjamin di desa, serta juga tenaga medis yang harus tersedia. Itu dulu informasi hari ini yang bisa saya bagi dan ceritakan. Semoga pengalaman yang terjadi bisa membuat kita lebih siap, lebih sigap menangani jika nanti kalau keluarga kita, saudara kita harus terpapar dan melakukan isolasi mandiri. Tetap semangat, jangan lupa tetap berdoa, sehat selalu, sampai berjumpa di video selanjutnya.